Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agnania Dara sebagai CI. Saya Anissa Dewi Sida sebagai mahasiswa. Saya Anissa Ramadini sebagai pasien. Saya Alfisa Ahmad, di sini saya sebagai mahasiswa. Baik, di video kita kali ini kita akan membuat video tentang bedside teaching menurut Williams B, yang dimana mempunyai keuntungan dan juga kerugiannya sebagai berikut. Keuntungan dari bedside teaching yang pertama ya ini observasi langsung. Ya, kemudian yang kedua menggunakan seluruh pikiran. Yang ketiga yaitu klasifikasi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Dan yang keempat yaitu kesempatan untuk membentuk keterampilan klinik pada mahasiswanya. Dan yang kelima memperagakan fungsi. Adapun kerugian dari bed teaching yang pertama di sini yakni waktu rawat inapnya singkat. Untuk yang kedua, di sini ruangannya kecil. Yang ketiga, tidak ada papan tulis. Yang keempat, tidak terpacu dengan buku. Yang kelima, mahasiswa pun sering terasa lelah. Yang terakhir di sini sering adanya gangguan seperti halnya telepon. Ya, selamat pagi dengan Ibu Eca. Iya, Bu. Ya, Ibu Eca, perkenalkan saya Bidan Dara, Bu. Ibu Eca ini alamatnya di mana? Balong Bendok, Bu. Ya, alamatnya di Balong Bendok, Bu. Ya, Iya. usianya berapa? 22 tahun, Bu. Usianya 22 tahun, Bu, ya. Iya. Ya, baik Bu Eca, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ulang untuk mengecek perkembangan dari kondisi Bu Eca ya. Iya. Di sini saya akan tensi dulu. Permisi nggih, Bu nggih? Iya, Bu. Terus kalian saya cek Iya, suhunya. Bu. Monggo silakan. Tensinya normal, Bu nggih. Untuk hasilnya 110/90. Oh iya. Baik Ibu, sambil menunggu hasilnya, bagaimana keadaan dari Bu Eca? Apa yang dirasakan? Sudah membaik, Bu, tapi masih mual. Makan minumnya bagaimana? Sudah mau masuk, Bu, sudah mau makan, sudah mau minum. Ya, lebih baik dari hari pertama waktu datang ke rumah sakit kemarin ya. Iya, betul, Bu. Hasil dari suhu Bu Eca ini 36,7 nggih. Nggih. Ini dikatakan normal, Bu. Iya, Bu. Baik, itu tadi merupakan pemeriksaan ulang yang telah saya lakukan, Bu. Jadi keadaan Ibu Eca tadi sudah membaik ya. Untuk makan dan juga minum juga sudah mulai ya, Bu ya. Sudah mulai masuk ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya mau minta izin ya, Bu ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya akan dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Bu. Ya, baik, nanti saya akan kembali lagi ke sini, Bu ya, Iya. bersama adik-adik mahasiswa untuk memperkenalkan. Iya, iya, Bu. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya baik ya. Tadi Ibu sudah menemui pasien, namanya Ibu Eca, alamatnya di Balong Bendo, usianya 22 tahun. Sekarang berada di ruang melati 03. Jadi Ibu Eca ini pasien HIG ya. Nah, nanti kalian akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Eca. Sebelum kalian bertemu dengan pasien, melakukan pemeriksaan, di sini Ibu mau bertanya tentang pengetahuan kalian mengenai HIG, apa yang sudah kalian ketahui. Silakan, boleh dijelaskan kepada Ibu. Baik, Bu, izin menjelaskan masalah hiperemesis Babidarum ya. Jadi setahu saya hiperemesis Babidarum di sini yakni di mana keadaan ibu hamil itu mual muntah sampai tidak mau makan dan tidak mau minum, sehingga pasien tersebut mengalami dehidrasi berat. Terus untuk gejalanya di sini biasanya pingsan atau mual muntah yang terus menerus seperti itu. Ya, itu tadi merupakan pengertian serta gejala-gejalanya dari Iya. HIG. Mungkin dari Mbak Nisa bisa menambahkan penyebabnya ya. Jadi penyebab dari hiperemesis Babidarum sendiri itu ada hormon, kemudian ada faktor fisiologisnya, kemudian ada genetiknya, kemudian ada faktor ada penyebab usianya, kemudian ada kehamilan. Tadi penyebab dari HIG ya. Baik, menurut pengetahuan dari mbak-mbak yang sudah dijelaskan kepada Ibu, kalian saya persilahkan untuk menemui pasien untuk melakukan pemeriksaan ya. Baik, nanti kita akan ke ruangan melati 03 untuk menemui pasien ya. Baik, Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan mari kita.
Ya, selamat siang Bu Eca. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya, waktu saya melakukan pemeriksaan, di mana nanti ada adik-adik mahasiswa yang akan melakukan pemeriksaan berkelanjutan kepada Ibu Eca. Ya, perkenalkan di sini ada adik Alfi, ada adik Anissa. Dua mahasiswa ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di mana adik-adik ini sekarang sedang melakukan kegiatan apa, Dek? Kita melakukan kegiatan PKL. Ya, PKL praklinik. Jadi adik-adik ini juga dari kebidanan Bu, seperti itu. Oh iya. Salam kenal ya Bu Eca ya. Iya, kenal juga Ibu Eca. Iya Mbak Anissa. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu. Ya, gimana Bu keadaannya Bu? Sudah lebih baik Bu. Baik Bu, di sini perkenalkan tadi nama saya Alfi ya Bu ya. Iya. Di sini saya akan mengecek keadaan Ibu ya. Baik. Gimana Bu? Sudah makan? Sudah Bu, tadi sedikit-sedikit. Sudah sedikit-sedikit. Keluhannya sudah ini ya Bu ya, mulai berkurang Iya, ya Bu. sudah ya? berkurang Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Air putihnya bagaimana Bu? Iya, sudah Sudah minum ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau sudah membaik kayak gitu ya Bu ya. Iya. Semoga cepat sembuh. Iya, Bu, terima kasih. Ya. Baik, permisi ya Bu ya. Saya tanya terlebih dahulu ya Bu. Iya, ya. Bu. Sambil saya cek dulu Oh, ya Bu iya. ya. Baik. Iya. Untuk mual-mualnya tidak ada keluhan ya Bu ya? Tidak ada Bu, Tidak sudah ada, berkurang. alhamdulillah. Ya nanti tetap gitu ya Bu ya, makan Iya. biar nutrisinya juga tercukupi, Iya. mineralnya juga terpenuhi. Baik, Ibu apa ada keluhan yang lain atau Tidak ada, Bu. ya? Di sini untuk infusnya masih banyak ya Bu ya. Iya. Nanti kalau memang ada kendala atau memang ada keluhan nanti bisa dipanggilkan. Oh iya, ya. Baik ya Bu ya, selamat Iya. istirahat ya Bu. Iya, Mari. mari. Assalamualaikum. Ibu Eca, di sini keadaannya sudah membaik ya Bu ya. Iya. Sudah diperbolehkan pulang ya. Iya. Oleh dokter ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah membaik. Di sini saya izin untuk melepas infusnya terlebih Iya. dahulu ya Bu ya. Iya. Permisi ya Bu. Iya. Baik Bu Eca ya, ini infusnya sudah saya lepas. Jaga pola makannya. Nggak apa-apa, makannya sedikit-sedikit tapi sering ya Bu ya. Oh, iya. Jadi nggak usah pakai porsi yang besar, cukup yang sedikit-sedikit tapi sering Oh, ya Bu iya. ya. Terus untuk camilannya juga yang sehat. Iya. Jangan lupa mengkonsumsi buah juga ya Oh, Bu iya. ya. Untuk nutrisinya pun juga harus terpenuhi ya Bu ya. Iya. Biar ibunya juga nggak dehidrasi lagi. Iya, iya. Minum susu, pokoknya di rumah harus dijaga pola makannya. Istirahatnya juga ya Bu ya, harus dijaga juga Oh, ya. iya. Iya, Nanti benar. untuk kegiatan-kegiatannya juga dikurangi ya Bu ya, biar Iya. nggak terlalu mengganggu kesehatan juga ya Bu ya. Iya. Jadi Bu ya, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mbak Alfi. Nah nanti kalau misalkan ibunya ada keluhan atau apa bisa kembali lagi. Oh iya. Baik ya Bu ya, sehat-sehat ya Bu ya. Iya, Bu, Mari ya terima Bu kasih. ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik adik-adik, apakah ada kendala mengenai pelayanan yang sudah kalian lakukan kepada pasien? Baik, aku dulu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini alhamdulillah kebenarannya tidak ada Bu, mungkin dari diri kita sendiri aja yang mungkin nervous untuk melayani pasien, gitu aja sih Bu dari saya. Mungkin dari Nisa? Iya, untuk saya sendiri ya mungkin awal-awal ya Bu ya, jadi agak nervous juga ketemu pasien, tapi alangkah baiknya saya harus lebih banyak belajar lagi sama Iya. Ibu untuk kedepannya. Iya, baik adik-adik, saya juga terima kasih ya karena sudah banyak membantu di sini.
Oh ya, baik, saya boleh minta lembar PSP-nya untuk saya tanda tangani. It's me, everything I've discussed so much, and baby you. To the hope of it all, cancel plans just in case you call. See me behind the wall. I know how to act like I'm fine, and that's the way I love you. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan dapat bermanfaat khususnya untuk kalian sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, Ibu terima kasih ya sudah banyak dibantu oleh kalian. Ibu ada kekurangan, ada salah katanya, dimaafkan ya Dek ya. Terima kasih. Mari ya Bu ya. Sekian video dari kami, apabila ada salah kata kita minta maaf ya teman-teman.